Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Pastiman Laia. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Cakrawala yang berbahagia, yang saya sapa dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Perenungan firman Tuhan pada saat ini yaitu masih lanjutan dari bagian yang pernah saya sampaikan, yakni mengatasi rasa kesepian. Secara garis besar, kesepian disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor rohani. Yang kedua adalah faktor sosial. Dan yang ketiga adalah faktor psikologi. Nah, pagi hari ini sebelum kita melanjutkan, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu karena saat ini kami masih bisa mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui siaran Sahabat Cakrawala. Biarlah hati kami terbuka untuk mengerti dan menjadikan pedoman di dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi para pendengar Sahabat Cakrawala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sahabat Cakrawala yang saya kasihi, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dunia, beberapa kiat-kiat mengatasi rasa kesepian. Tuhan tahu masalah yang dihadapi oleh manusia pertama, sehingga Ia menciptakan pendamping bagi Adam. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sahabat Cakrawala bisa membaca itu di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, 21 dan 22. Tuhan peduli terhadap masalah kesepian manusia, karena Ia ingin agar manusia ciptaannya itu menikmati hidup dalam sukacita. Rasa kesepian bisa melanda siapa saja. Namun ada kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, saudara-saudara, dekatkan diri kepada Tuhan. Berbagai perasaan yang mengganggu boleh datang di dalam hidup Anda, tetapi bersama Tuhan Anda akan mampu mengatasinya dan menjadi pemenang. Yakobus 4 ayat 8a berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu."
Di dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, Anda mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Sehingga ketika kesepian itu menghampiri, Anda mampu berdiri teguh dan keluar sebagai pemenang. Jika saat ini Anda merasakan kesepian, mungkin itu pertanda bahwa Anda harus membenahi lagi hubungan Anda dengan Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya. Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mendekatkan diri kepada Tuhan juga akan menolong Anda memulihkan luka-luka dan kekecewaan masa lalu yang membuat Anda merasa kesepian. Kesepian yang disebabkan faktor psikologi terutama dapat diatasi melalui hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Dia, Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia itu, mampu memperbaharui pola pikir Anda, sehingga Anda akan berpikir positif tentang diri Anda, tentang sesama, dan tentang semua kejadian yang Anda alami. Kiat berikutnya yang kedua adalah jangan suka menyendiri. Salah satu ciri orang kesepian adalah suka menyendiri dan tidak ada keberanian untuk bergaul dengan orang lain. Mungkin karena pengalaman pahit masa lalu, entahkah ia pernah ditolak, ia diremehkan, atau dikecewakan. Kalahkan perasaan tersebut dengan cara keluar dari kesendirian dan mulai terbuka untuk dikenal. Semakin Anda menarik diri dari orang lain, semakin orang enggan mendekati Anda, dan semakin kuatlah rasa kesepian menyerang Anda. Buka diri untuk mengenal dan dikenal orang yang ada di sekeliling Anda, baik itu tetangga, baik itu rekan seprofesi, atau bisa jadi itu teman segereja Anda. Usahakan untuk melakukan kegiatan bersama. Jika memungkinkan untuk melibatkan orang lain dalam mengerjakan sesuatu, libatkanlah mereka dan lakukanlah bersama. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan seorang diri, semakin kuat rasa kesepian itu menyerang. Memang di saat-saat tertentu Anda membutuhkan waktu untuk sendiri. Contohnya saudara-saudara sekalian, ketika bersaat teduh, membaca firman atau perenungan pribadi. Tetapi jangan pernah memberikan peluang untuk melamunkan pengalaman pahit, kesendirian, ataupun kekecewaan Anda yang hanya melahirkan rasa mengasihani diri sendiri. Ini akan semakin menekan Anda ke dalam lembah kesepian. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Surat Rasul Paulus kepada Filipi, yaitu Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Itulah yang saudara bisa baca. Yang berikutnya adalah bagian ketiga. Jujur dan terbuka mengenai perasaan Anda. Menyimpan perasaan serta emosi
akan membuat Anda semakin tertekan. Karenanya ungkapkan perasaan, emosi, dan pengalaman hidup Anda kepada orang lain. Jika pekerjaan menuntut Anda terpisah dengan orang lain, gunakan akhir minggu atau hari-hari libur untuk pergi ke tempat-tempat ramai atau bertemu dengan rekan-rekan. Cobalah untuk lebih terbuka kepada teman-teman Anda. Katakan kepada mereka mengenai ketakutan dan kekhawatiran Anda. Ini akan lebih baik daripada hanya melakukan percakapan-percakapan yang dangkal dan biasa-biasa saja. Terbuka mengenai perasaan Anda merupakan salah satu faktor yang kuat untuk mengatasi rasa kesepian. Jangan takut orang akan berpikir negatif dan menganggap Anda lemah ketika Anda menceritakan masalah Anda. Semua orang pernah mengalami masa-masa sulit maupun masa-masa yang menyenangkan di dalam hidupnya. Ini adalah hal yang normal dan tidak perlu dirisaukan. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan keterbukaan kita dapat saling tolong-menolong. Itulah yang dikatakan di dalam Galatia 2 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bagian berikutnya adalah kiat-kiat yang perlu kita ingat, yaitu bangunlah hubungan spesial. Nah, itu bagian keempat. Sebuah ungkapan mengatakan bahwa kehadiran seorang kekasih membuat hidup lebih indah dan lebih semarak. Pria atau wanita lajang yang belum mempunyai kekasih memiliki kemungkinan besar untuk merasakan kesepian daripada mereka yang mempunyai kekasih. Mengapa demikian? Karena dengan membangun hubungan spesial, Anda akan leluasa untuk membagikan pengalaman hidup, membagikan perasaan, bahkan masalah yang Anda hadapi. Anda tidak lagi menghadapi segala sesuatu seorang diri, karena ada orang yang memperdulikan Anda. Ada benarnya bahwa kehadiran seorang kekasih menjadikan hidup ini lebih bergairah. Jika sudah memungkinkan untuk Anda mempunyai kekasih, temukanlah orang yang sepadan dan bangun hubungan yang spesial kepadanya. Jika Anda belum mempunyai kekasih, bangunlah hubungan persahabatan dengan orang yang Anda anggap dekat. Memiliki sahabat dekat untuk berbagi perasaan akan menolong Anda menghilangkan rasa kesepian. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara-saudara, sahabat Cakrawala yang saya sapa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bagian yang berikutnya adalah bagian yang kelima. Isilah hari-hari Anda dengan kegiatan. Melakukan aktivitas yang berguna akan sangat menolong untuk menghilangkan rasa kesepian. Temukan bentuk kegiatan yang cocok dengan hobi dan keterampilan yang Anda miliki. Aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan sosial merupakan pilihan yang cukup tepat karena akan membawa sukacita tersendiri di dalam diri Anda. Dengan melakukan hal itu, orang lain bisa menikmati manfaatnya dan Anda akan merasa lebih berarti di dalam hidup ini. Yang berikutnya bagian yang keenam. Kesepian
dan perasaan tidak disukai. Banyak orang yang menjadi kesepian karena tidak disukai oleh orang lain. Karena itu kita akan membahas lebih jauh mengenai hal ini. Sangat tidak enak rasanya ketika semua orang di sekeliling Anda begitu tertarik untuk berbicara dengan orang lain, sementara tidak satu pun yang peduli untuk berbicara kepada Anda. Perasaan tidak disukai merupakan penyebab utama orang merasa kesepian, karena ia tidak bisa mengeluarkan perasaan dan emosinya kepada orang lain. Bagaimana mungkin Anda bisa mengeluarkan perasaan, emosi, dan pengalaman Anda kepada orang-orang yang tidak dekat atau tidak menyukai Anda? Lalu bagaimana cara mengatasi jenis kesepian seperti ini? Jika Anda sungguh-sungguh ingin mengatasi masalah ini, maka hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah memastikan bahwa orang-orang tersebut memang benar tidak menyukai Anda. Bisa jadi ini hanya perasaan Anda saja, dan mungkin juga ketidakyakinan terhadap diri sendiri menyebabkan Anda berpikir demikian. Caranya adalah berinisiatif mendekati mereka, dan jangan menunggu orang lain yang mendekati Anda. Setelah Anda menemukan jawaban yang pasti, lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Nah, saudara-saudara sekalian, sahabat Cakrawala yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, langkah pertama adalah jika itu hanya perasaan Anda saja. Jika Anda menemukan bahwa ternyata orang-orang tersebut tidak membenci Anda, masalahnya mungkin berakar pada ketidakyakinan Anda pada diri sendiri. Jadi jangan tunggu lama. Segera bangun kepercayaan diri tanpa menunggu orang lain memberi perhatian terlebih dahulu. Buang jauh-jauh perasaan bahwa Anda tidak disukai. Dan yang kedua, jika Anda benar-benar tidak disukai, ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak disukai. Misalnya, karena orang tersebut sombong, kasar, suka bohong, cepat marah, terlalu banyak ngomong, atau membual, atau bisa juga ia cepat tersinggung. Koreksi diri dan rubah sifat buruk Anda karena orang tidak suka berteman dengan orang yang mempunyai sifat-sifat di atas. Dinasehati oleh Amsal kepada para sahabat Cakrawala. Di Amsal 22 ayat 24 mengatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Saudara, ini perlu perenungan yang luar biasa. Biarlah pada saat ini kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kesepian yang kita rasakan hanya perasaan Anda saja? Atau memang benar-benar Anda tidak disukai orang? Tetapi jika Anda tidak disukai karena alasan yang tidak jelas dan mungkin tidak masuk akal, jangan habiskan waktu serta pikiran dengan orang-orang demikian. Yang penting Anda sudah memperlihatkan etikat baik terhadap mereka dan bahwa Anda tidak membenci mereka. Seandainya ada orang yang berkata bahwa Anda orang yang tidak baik dan tidak pantas didekati, itu bukan berarti bahwa Anda benar-benar orang yang tidak baik. Bisa jadi itu hanya penilaian sepihak yang disebabkan karena sentimen pribadi dan sifat menghakimi. Saudara sahabat Cakrawala yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, temukan orang-orang baru
dan perluas pergaulan Anda. Jangan biarkan diri Anda merasa tertekan karena perlakuan orang-orang tidak memberikan penilaian sepantasnya bagi Anda. Ingat bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Jika Anda menemukan bahwa ada orang-orang yang tidak menyukai Anda, itu sesuatu yang normal. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Yang penting, pastikan bahwa Anda hidup dalam terang firman Tuhan. Kembangkan sikap serta kebiasaan yang benar dan kasihilah semua orang. Jangan biarkan diri Anda dipenjarakan oleh rasa kesepian. Karena Tuhan ingin agar anak-anaknya hidup merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Dan itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah nama Tuhan, karena segala yang baik itu datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya juga, khususnya sahabat-sahabat Cakrawala, tetap di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di sorga, karena kesempatan ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kami mengatasi rasa kesepian di dalam diri kami. Kami percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa mengatasi rasa kesepian kami. Dan izinkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu itu akan senantiasa menuntun hidup kami di dalam melakukan kegiatan kami sepanjang kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkatilah sahabat Cakrawala, berkatilah radio Cakrawala. Biarlah keagungan dan kemuliaan Tuhan tetap diutamakan di dalam pelayanan ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.